Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Edli Badila, siswa magang Radar Banjarmasin dari SMK Negeri 11 edisi 16 Juli 2025. Berita nasional, KPK RKUHP berpotensi hambat pemberantasan korupsi. Soroti pasal penyadapan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap sejumlah catatan kritis terhadap rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana RKUHP yang saat ini tengah dibahas oleh Komisi 3 DPR bersama pemerintah. Melalui berbagai forum diskusi bersama pakar, KPK menilai terdapat sejumlah ketentuan dalam RKUHP yang berpotensi menghambat efektivitasnya pemberantasan korupsi. RUU Hukum Acara Pidana yang sekarang sedang bergulir, KPK melalui FGD melalui pembahasannya bersama para pakar mengidentifikasi beberapa poin yang kontradiksi atau tidak selaras dengan tugas dan fungsi yang KPK jalankan selama ini, kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Senin. Sekian berita dari saya, jangan lupa like, follow, and share Instagram Radar Banjarmasin. Radar Banjarmasin paling paham soal benua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Ibnu Arsyad Hiburan di berita edisi 16 Juli 2025. Kejagung periksa Nadiem Makarim. Laporkan dari Jakarta, penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung mendalami beberapa hal penting dari Nadiem Makarim. Melalui pemeriksaan yang berlangsung kemarin, penyidik mengkonfirmasi beberapa hal mengenai pengadaan laptop Chromebook saat Nadiem masih bertugas sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau biasa disebut Mendikbudristek. Kehadiran yang bersangkutan saya kira sangat penting bagi penyidik hari ini untuk melakukan selain pendalaman terhadap berbagai informasi, juga barangkali informasi konfirmasi antara lain terkait dengan bagaimana fungsi-fungsi pengawasan yang dilakukan dalam konteks pengadaan Chromebook, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, hingga kondisi saat ini, kata Harley. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung Hardi Siregar menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap Nadiem sudah berlangsung sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dia datang untuk menjalani pemeriksaan bersama penasihat hukumnya. Dalam pemanggilan tersebut, Nadiem masih berstatus sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di era kepemimpinannya sebagai Mendikbudristek. Sejauh ini lanjut hari sudah lebih dari 40 saksi yang dipanggil dan diperiksa dalam kasus tersebut. Hari ini Nadiem datang ke kantor Kejagung hari ini untuk diperiksa kedua kali. Sebelumnya dia sudah menjalani pemeriksaan oleh Kejagung. Pekan lalu Nadiem kembali dipanggil, namun dia meminta penundaan jadwal pemeriksaan sehingga dijadwalkan kembali untuk diperiksa hari ini. Sekian berita hari ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe Radar Banjarmasin paling paham soal benua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Chelsea Juliana, siswi magang Radar Banjarmasin edisi 17 Juli 2025 yang berjudul Bersekolah di Gubuk Reok Banjarmasin. Sekolah ini terletak di Jalan Simpang Pengambang RT 10 Pengambangan, Banjarmasin Timur. Berada di bantaran Sungai Martapura. Untuk mencapai sekolah ini perlu menyusuri titian kayu sepanjang 500 meter. Posisinya termasuk di sudut kota membuatnya kurang mendapatkan perhatian Pemkot. Alat pel adalah benda yang akrab dengan murid dan guru. Nyaris setiap pagi lantai sekolah lembab dan kotor akibat air yang meluap. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.